Ya, Bahrain kena serangan cyber usai curangi timnas Indonesia. Banyak nama tempat berubah menjadi AFC Mafia. Supporter di China siap dukung timnas Indonesia akan bikin stadion menggelegar. Dan yang terakhir, reaksi aneh AFC sikapi protes PSSI terkait kontroversi wasit Ahmed Al-Kaf. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, di informasi bola yang pertama, Bahrain terkena serangan cyber setelah dianggap menahan imbang timnas Indonesia dengan cara yang curang. Banyak nama jalan di negara tersebut berubah menjadi tulisan AFC Mafia di Google Maps. Dipantau Suara.com pada Minggu 13 Oktober sore, berbagai tempat dan nama jalan di Bahrain bisa berubah nama, jumlahnya mencapai puluhan. Nah, lebih dari itu, beberapa tempat di Bahrain juga terkena dampak lebih parah. Rating mereka di Google Maps terjun bebas. Hal ini diduga dilakukan banyak fans sepak bola tanah air yang masih tidak terima dengan hasil akhir Bahrain versus timnas Indonesia. Duel Garuda melawan Reds dalam matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diketahui rampung dengan skor 2-2 pada Kamis kemarin. Namun timnas Indonesia merasa dirugikan dengan hasil itu karena gol penyama kedudukan Bahrain baru tercipta pada menit ke-90 plus 9. Padahal tambahan waktu di babak kedua sejatinya hanya 6 menit, tetapi wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf baru menipu peluit setelah Bahrain mencetak gol. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Ya, timnas Indonesia akan melawan timnas China dalam laga keempat grup C di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Supporter Indonesia di negeri tirai bambu siap memberikan dukungan terbaik untuk para pemain hingga stadion nantinya bergemuruh atau menggelegar karena suara dukungan mereka. Ya, Ketua Persatuan Pelajar Indonesia Tiongkok atau PPIT Shandong, Windy Rahmasari, menerangkan bagaimana situasi para supporter yang siap mendukung timnas Indonesia di China. PPIT Shandong dan PPIT Pusat di Beijing memang diminta bantuan oleh KBRI dan PSSI untuk mengkoordinir para supporter dari berbagai wilayah. Total supporter yang akan nonton sekitar 250 orang, terbagi 195 orang dari pelajar dan WNI di Cina dan 55 orang Indonesia datang ke Indonesia ke Qingdao. Waktu tiket sudah dijual, kami harus cepat-cepatin dapetin tiketnya ya. Karena memang banyak banget orang yang antusias nunggu pertandingan nanti. Jadi sampai ada tiket tambahan yang dijual sekitar 48 tiket. Kalau untuk harganya sendiri terbagi dari 280 yuan, 480 yuan, 780 yuan, 1180 yuan, sampai ada yang 1380 yuan. Dan untuk VIP di harga 1680 yuan, kata Windy. Ya, nilai 280 yuan dapat setara dengan Rp617.000. Jadi itulah harga tiket termurah. Sementara harga tiket termahal, yakni VIP adalah sebesar 1680 yuan atau sekitar 3,7 juta rupiah. Nah, berapapun harga tiketnya tidak menyurutkan semangat para supporter timnas Indonesia. Karena itulah PPIT membentuk tim khusus berisi para volunteer untuk mengakomodasi para supporter yang datang dan ingin menonton laga skuad Garuda di Qingdao. Jadi kami di sini dari PPIT kan membentuk tim volunteer Shandong ya, yang berkolaborasi dengan PPIT Tiongkok untuk mengatur supporter timnas nanti pada saat kegiatan tanggal 15 Oktober. Kami akan bantu teman-teman menunjukkan di mana pintu masuk. Pas pulang kami sediakan bus akomodasi untuk mereka karena daerah tersebut kalau malam itu akan susah cari kendaraan. Jadi posisinya itu ramai. Kami pun mengkoordinir mereka itu biar aman dan nyaman selama di sini, kata Windy. Nah, dengan jumlah supporter sebanyak itu, Windy meyakini bahwa dukungan untuk timnas Indonesia bisa maksimal dan ia pun berharap para pemain di lapangan bisa tambah semangat ketika menghadapi tuan rumah China. Kalau untuk koreografi, kami sebagai supporter timnas Indonesia sudah menyiapkan alat-alat yang akan kami bawa ke stadion nanti.
seperti drum, toa, bendera Indonesia, dan banyak lagi. Kami juga sudah menyiapkan yel-yel untuk menggelegarkan stadion di Qingdao, jadi biar menambah semangat pemain timnas di lapangan, tegas Windy. Dan informasi bola yang terakhir, ya, Sekjen AFC Datuk Sri Winsor John angkat bicara soal keluhan PSSI terkait wasit Ahmed Alkaf yang memimpin laga Bahrain kontra timnas Indonesia. Alih-alih memberikan jawaban pasti, Winsor justru menyampaikan bahwa laporan yang dikirimkan PSSI harus terperinci. Laga Bahrain versus timnas Indonesia yang berakhir imbang 2-2 dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi dunia 2026 cukup menjadi sorotan besar, terkhusus soal kinerja wasit Ahmed Alkaf yang memimpin laga tersebut. Ya, kinerja wasit asal Oman itu dinilai buruk dan merugikan timnas Indonesia. Keputusan yang sangat kontroversial adalah ketika Ahmed Alkaf tak kunjung meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Padahal laga sudah berjalan melebihi tambahan waktu yang diberikan, yakni selama 6 menit. Alhasil timnas Indonesia yang sudah unggul 2-1 harus kecolongan oleh Bahrain di menit ke-90+9. Dan tidak ayal jika PSSI langsung melayangkan protes kepada AFC terkait kepemimpinan wasit asal Oman tersebut. Sebab keputusan Ahmed Alkaf yang tak kunjung meniup peluit tanda berakhirnya laga ketika sudah melebihi tambahan waktu yang ada itu benar-benar merugikan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan kalau pihaknya sudah mengirimkan surat protes kepada AFC, akan tetapi Winsor mengungkapkan kalau pihaknya belum menerima laporan resmi tersebut. Dia turut meminta PSSI untuk mengirimkan laporan secara rinci soal protesnya itu. Ya, kami membutuhkan PSSI untuk mengklarifikasi apa yang mereka keluhkan, kata Winsor dikutip dari New Straits Times pada Minggu 13 Oktober. Apakah itu terkait kinerja wasit, manajemen waktu, atau masalah spesifik lainnya? Kami sudah mendengar berbagai laporan ya, tetapi pengaduan harus detail, kata Winsor lagi. Ya, Winsor menambahkan bahwa pihaknya akan meninjau laporan-laporan yang masuk sejauh ini, termasuk soal alasan wasit Ahmad Alkaf mengenai penambahan waktu sampai 9 menit. VAR memantau semua keputusan wasit dan mereka harus memberikan alasan yang jelas kalau ada keluhan. Meskipun ofisial pertandingan tidak memberikan komentar publik tentang kinerja mereka, ya mereka diharuskan memberikan laporan terperinci kepada FIFA, ujarnya lagi. Ya, lebih lanjut Winsor justru menyerukan peningkatan pelatihan wasit di seluruh Asia, khususnya di wilayah ASEAN. Dia mengambil contoh wasit asal Malaysia yang merupakan salah satu wasit terbaik saat ini di wilayah ASEAN. Kami itu membutuhkan lebih banyak wasit berkualitas dari wilayah ini ya, di ASEAN. Saat ini Nazmi Nasruddin dari Malaysia termasuk salah satu dari sedikit yang menonjol, kata Winsor lagi.